Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok A4 Stikes Tolkurujo Semarang, Prodi S1 Farmasi semester 4. Di sini kita akan menjelaskan mengenai review jurnal HPLC analisis instrumental. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok anggota A4, yaitu ada Angela Putri sebagai analisis data, Muhammad Rian sebagai definisi, Rizka Poput sebagai prinsip, dan saya, Vina Anissa, sebagai cara penggunaannya. Definisi dari HPLC atau kromatografi cair berforma tinggi atau dalam bahasa Inggrisnya High Performance Liquid Chromatography merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Seperti teknik kromatografi pada umumnya, HPLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Teknik ini sangat berguna untuk memisahkan beberapa senyawa sekaligus karena setiap senyawa mempunyai afinitas selektif antara fase diam tertentu dan fase gerak tertentu. Dengan bantuan detektor serta integrator kita akan mendapatkan kromatogram. Kromatogram memuat waktu tambat sehingga tinggi puncak suatu senyawa. Prinsip kerja HPLC adalah berdasarkan distribusi diferensial komponen di antara dua fase yang disebabkan oleh perbedaan kepolaran. Prinsip kerja alat instrumen HPLC yang pertama, dengan bantuan pompa, fase gerak cair dialirkan melalui kolom ke detektor. Kedua, cuplikan dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan. Ketiga, di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena adanya perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. 4. Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan dikeluarkan dari kolom terlebih dahulu dan sebaliknya. Yang kelima, setiap komponen campuran yang keluar dari kolom akan dideteksi oleh detektor, kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Yang keenam, komputer dapat digunakan untuk mengontrol kerja sistem HPLC. Berikut cara penggunaan alat HPLC. Yang pertama, lakukan persiapan sampel yang akan dianalisa dengan menggunakan instrumen. Pastikan jumlahnya sesuai dengan pada metode. Yang kedua, lakukan pengecekan kabel ke sumber listrik. Pastikan setiap kabel sudah terhubung, baik instrumen ke listrik maupun komputer ke listrik. Yang ketiga, jika dirasakan tekanan listrik tidak stabil, disarankan menggunakan stabilizer untuk memastikan sumber daya stabil. Yang keempat, nyalakan komputer dan setiap modul pada alat HPLC. Perhatikan sejenak setiap modul dan komputer apakah menyala dengan baik. Jika terdapat modul yang tidak menyala, lakukan pengecekan kabel yang terhubung ke sumber daya. Yang kelima, pada saat merasakan sudah menyalakan instrumen sesuai pada prosedur, namun tidak menyala, tidak perlu menekan tombol power berulang kali. Hubungi saja teknisi laboratorium. Yang keenam, buka ikon software yang HPLC di komputer, lakukan pengecekan sederhana apakah instrumen dan komputer sudah saling terhubung dan bisa berkomunikasi. Pada jurnal tersebut mengatakan bahwa cara kerja penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kromatografi. Jangka waktu kromatografi adalah 10 menit dan volume kolom kosong adalah 1735 menit. Sepanjang penelitian, kesesuaian sistem kromatografi dibantu dengan menghitung faktor kepastian, resolusi, selektivitas, dan asinimetri puncak. Yang kedua, kalibrasi. Area puncak dari setiap obat diplot terhadap konsentrasi untuk mendapatkan grafik kalibrasi. 5 konsentrasi dari masing-masing senyawa menjadikan sasaran analisis regresi untuk menghitung persamaan kalibrasi dan koefisien korelasi. Pada jurnal didapatkan hasil pengamatan, yakni fase gerak dipilih setelah beberapa percobaan dengan metanol, alkohol, isopropil, asetonitril, air, dan larutan buffer.
dalam berbagai proporsi dan pada nilai pH yang berbeda. Fase gerak yang terdiri dari 0,01 molar KH2PO4 beserta metanol, asetonitril, isopropil, dan alkohol terdiri dari perbandingan 420, 20, 30, banding 30. Larutan tersebut dipilih untuk mencapai pemisahan dan sensitivitas yang maksimum. Didapatkan laju aliran antara 0,5 dan 1,5 per menit. Laju aliran 1 mili per menit memberikan rasio sinyal terhadap noise yang optimal dengan waktu pemisahan yang wajar. Menggunakan kolom C8 fase terbalik. Waktu retensi untuk paracetamol, kafein, dan dipiron diamati masing-masing 4,880 menit, 5,845 menit, dan 8,93 menit. Total waktu analisis kurang dari 9 menit. Penyerapan maksimum antara paracetamol, kafein, dan diporin bersama-sama seperti yang terdeteksi pada 215 nanomikro, dan panjang gelombang ini dipilih untuk analisis. Kromatogram pada 215 nanometer menunjukkan resolusi lengkap dari semua puncak. Peneliti juga melakukan uji validasi. Uji validasi yang pertama yakni linearitas. Didapatkan linearitas pada area puncak dengan konsentrasi 25 hingga 400 nanogram per mili mendapatkan 0,9987. Pada konsentrasi 12,5 sampai 200 nanogram yakni 0,999, serta pada konsentrasi 37,5 hingga 600 nanogram per mili memiliki korelasi 0,9993 pada paracetamol, kafein, dan diporin. Sesuai metode, parameter kromatografi seperti resolusi, selektivitas, dan asimetri puncak baik untuk senyawa ini. Nilai resolusi yang dihitung antara setiap pasangan puncak tidak kurang dari 3,6 dan selektivitasnya tidak kurang dari 1,3, serta nilai KO masing-masing didapatkan hasil 1,81, 2,37, dan 3,66 secara paracetamol, kafein, dan diporin. Uji validasi berikutnya yakni analisis campuran sintesis. Studi pemilihan dalam metode ini dilakukan pada campuran sintesis yang disiapkan dengan menambahkan jumlah obat yang ditimbang secara akurat pada tabel 7 jurnal penelitian. Pemulihan rata-rata dan RSD ditemukan menjadi 101,62 dan 4,28% untuk paracetamol, serta 100,11 dan 3,38% untuk kafein, serta 100,86 dan 2,88% untuk diporin. Uji validasi berikutnya yakni presisi. Ketetapan metode diperiksa dengan menyuntikkan paracetamol, kafein, dan diporin sebanyak 9 kali pada tingkat LOG. Ketetapan metode dinyatakan sebagai persen RSD pada tingkat LOG, yakni 2,02, 2,51, dan 5,54% untuk paracetamol, kafein, dan diporin. Selanjutnya uji ketetapan. Larutan kerja standar yang mengandung paracetamol, kafein, dan diporin menghasilkan konsentrasi akhir 100 mikrogram per mili, 50 mikrogram per mili, dan 150 mikrogram per mili. Campuran standar yang disiapkan disuntikkan sebanyak 9 kali sebagai sampel uji. Dari jumlah masing-masing daerah, konsentrasi paracetamol, kafein, dan diporin dihitung menggunakan respon detektor. Pada akurasi yang didefinisikan dalam persen penyimpangan konsentrasi dihitung dari konsentrasi yang aktual. Uji kekerasan. Kekerasan metode HPLC dievaluasi dengan melakukan analisis menggunakan solusi kerja standar. Sistem kromatografi yang sama dan kolom yang sama pada hari yang berbeda. Campuran standar yang disiapkan disuntikkan sebanyak 9 kali sebagai sampel uji. Perbedaan kecil di daerah dan keteguhan yang baik dalam waktu retensi diamati setelah 96 jam. RSD yang kurang dari 0,560% untuk area dan 0,472% untuk waktu retensi diperoleh. Respon detektor sebanding yang diperoleh pada hari yang berbeda menunjukkan bahwa metode ini mampu menghasilkan hasil dengan presisi yang tinggi. Pada hari yang berbeda,
Demikian pula kekerasan metode diuji dengan menyuntikkan solusi kerja standar ke unit HPLC yang berbeda. Derajat reproduktivitas yang tinggi dari respon detektor dan waktu retensi menunjukkan bahwa metode ini cukup kasar. Setelah telah melakukan pengamatan serta mendapatkan hasil pengamatan, pada jurnal tersebut ditarik kesimpulan bahwa metode yang dikembangkan cocok untuk identifikasi dan kuantifikasi kombinasi Turner antara paracetamol, kafein, dan diporin. Persentase pemulihan yang tinggi menunjukkan bahwa metode ini dapat berhasil digunakan secara rutin. Metode yang diusulkan sederhana, sensitif, cepat, spesifik, serta dapat diterapkan untuk pemantauan kualitas dan stabilitas kombinasi antara obat paracetamol, kafein, dan diporin.